warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coki Andriano, sebelah saya sutradara Bang Walmer. Ini anak sound, Ade namanya, panggilannya Adek Menyon. Pertama-tama saya mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga almarhum Sandi Permana atas meninggalnya Sandi Permana. Karena Sandi pun teman, udah lama juga sama saya. Ada beberapa judul jalan bareng sama almarhum Sandi, dan juga dari zaman model juga bareng sama Sandi Permana. Bang, yang abang tahu tentang persahabatan Sandi dengan Nanang seperti apa sih? Mungkin dulu katanya kan sebelumnya akrab. Kalau buat saya sendiri, saya nggak gitu tahu persahabatan si Gimbal atau Nanang sama Sandi. Cuma dari kemarin juga saya sebenarnya nggak mau untuk wawancara kayak gini karena dua-duanya teman baik. Sandi juga teman, Gimbal juga teman, kru yang sering bareng juga sama saya, sama sutradara, sama Ade. Ya, kita nggak tahu sih persahabatan dia seperti apa. Cuma yang jelas Sandi teman, syuting bareng. Si Gimbal teman baik, saya juga tahu orangnya baik. Itu si Gimbal itu dia setiap syuting sama kita nggak pernah neko-neko. Orangnya baik banget, sopan banget orangnya. Itu benar-benar cuma rambutnya aja Gimbal. Cuma orangnya sopan ya Bang ya. Sopan, hormat ke semua artis. Ya, makanya kita kaget juga kok dia bisa ngelakuin hal seperti ini. Tapi Nanang Gimbal itu sih posisi soundman juga ya? Di mungkin sebagai kru dia apa? Dia bomber ya. Boomer. Asisten soundman. Tapi selama ini nggak pernah ada ini gelagat-gelagat dia yang ke arah kriminal gitu selama mungkin syuting, ada nggak sih Bang? Ada emosian orangnya atau seperti apa? Pas di satu project lokasi syuting pernah ada clash gitu Bang, hingga berakhir kayak seolah-olah dendam lama Bang. Nggak ada, dia orangnya sopan banget. Dia sopan banget orangnya, malah kalau kita diem, saya pernah ditawarin, Bang mau ngopi nggak Bang? Boleh dong. Ya udah saya panggilin PU ya. Baik, dia suka nawarin artis, bahkan sutradara juga. Bang Walmer kan pernah satu judul juga sama Gimbal. Orangnya baik banget, sopan banget orangnya. Bang, melihat kejadian ini kan awal mulanya Nanang melakukan hal itu kan bukan semerta-merta nggak ada sebab dan akibat gitu Bang. Mungkin pandangan abang seperti apa sih melihat kasus ini? Kalau menurut pandangan saya sih, ya pasti dia ngelakuin itu semua ada sebabnya ya. Nggak mungkin juga dia tiba-tiba seperti itu. Karena setahu saya dia juga orangnya lurus-lurus aja. Dia malah susah pun nggak pernah cerita, nggak pernah nyusahin orang gitu loh. Jadi mungkin ada sesuatu yang bertentangan dengan batinnya kah? Tuh kita nggak tahu ya. Gitu. Yang jelas sih kayak gitu. Ya Bang. Iya. Tapi kan sebelum tadi bahwa Nanang orang yang baik sama Rosin. Kalau untuk almarhum sendiri selama perjalanan karir media teman abang gimana sama saudara yang lainnya? Apa punya temperamen atau gimana? Juga bahwa dengan dendam lama yang sampai bola salju yang akhirnya meledak, akhirnya jadi pembunuhan ini gitu loh Bang. Saya nggak tahu kalau Sandy sama Gimbal ya. Kalau Sandy sebagai pemain saya di zaman di Genta, dia orangnya lucu, satu. Kedua ya disiplin. Ya datang jam 7 ya jam 7. Nggak pernah ngerubal-gerubal gitu. Makanya kalau dibilang dia temperamen Sandy, saya kaget juga tuh. Yang saya tahu dia orangnya lucu. Nggak ada macam-macam. Orang suka bercanda sama saya. Hari Kamis kemarin saya masih WA sama Sandy masalah dia
dagang bakso Sebelum meninggal ya. sebelum meninggal. Belum kejadian, kan hari Minggu kejadiannya. Hari Kamisnya saya masih WA sama dia. Tiba-tiba dengar begitu kaget juga. Kalau untuk Tapi waktu itu kan dia sempat diem-dieman lama tuh, tapi dalam musik sendiri tahu nggak sih kalau mereka tuh Syuting. enggak, dia kan katanya berseteru sudah lama tuh, dia diam-diaman gitu loh. Artinya sebagai teman lingkungan syuting pernah ngebaca nggak sih mereka itu berseteru gitu? Kalau Itu udah nggak penting. kalau itu kan kalau pemain kalau sudah selesai syuting ya masuk ke kamarnya masing-masing. Boomer juga kalau sudah selesai syuting ya balik ke tempat office boy ngopi-ngopi. Ada kelompok-kelompoknya. Jadi kita nggak baca gitu-gitu. Artinya di lokasi syuting nggak terbaca ya kalau mereka itu berseterunya udah Nggak lama. ada. Selama di Gentang Nggak ya. ada. atau Bang Jeki mungkin pernah punya pengalaman dengan Bang Sandi? Kalau saya pengalaman sama Sandi, dia sama saya sih baik ya. Tapi emang dia suka bercanda sama yang lain itu, maksud dia mungkin bercanda ya. Cuma bercandanya kadang-kadang agak agak lewat dikit. Ada beberapa di ya di lokasi syuting tuh ada beberapa yang curhat juga seperti itu. Emang sempat seperti itu ya Bang ya? Ya sebenarnya dia humoris ya, cuma kalau orang nggak biasa nerimanya jadi emang kayak mojokin banget. Kalau bercandanya kan memang wah pas dar-dor gitu kan. Nah ya sama kru juga sering bercandanya kelepasan gitu. Ya dulu biasa lah itu di lokasi syuting. Tapi kalau Bang Jeki merasa sempat bingung sih, sempat tersinggung nggak sih kalau dibicarain kelewatan gitu sebagai pribadi ya? Kalau sama saya dia nggak berani bercanda yang kelewat ya, nggak tahu juga, nggak tahu juga ya. Cuma sama saya sih orangnya asik, baik. Cuma dia dulu ada kalau di lokasi syuting clash sama kru ada, sama pemain lain ada. Ada tuh namanya intens sering kah atau beberapa kali kah atau gimana nih? Ya waktu Bang Balmer juga ada kan, ada gitu. Jadi wah pemain lain dicengin gitu loh, apa mungkin maksud dia bercanda, cuma sebenarnya sih kasihan juga gitu yang dibercandainnya. Ya begitulah. Tapi kalau kayak begitu yang menyelesaikan siapa kalau misalnya mereka kayak kelas Yang misahin ya, Kalau dulu waktu syuting sama saya di Tutur Tinular, jadi dia ada satu masalah, tapi saya nggak mau ungkapin di sini masalahnya apa. Itu saya yang misahin. Kalau nggak ada saya waktu itu ya, mungkin udah terjadi parah sih. Mungkin bisa jadi kayak gini juga gitu loh. Sama satu teman juga, tapi saya pisahin. Dan teman ini nurut sama saya, Sandi juga nurut sama saya. Akhirnya mereka damai. Oh berarti pernah berseteru juga di lokasi syuting sama rekan yang lain juga ya Bang? Pernah. Tapi itu masalah sih berat ya. Tapi sampai baku hantam atau baru mau atau Udah mau baku hantam. Dulu ada dulu ya. itu sesama pemain Bang apa? Sama dia pemain. Oh, sama Inisialnya apa? B. Inisialnya B. Cuma saya nggak boleh ungkapin nanti menyinggung luka lama. Ya kan udah almarhum juga. Yang itu juga udah baik juga. Sebenarnya sih masalah-masalah lokasi biasa sih, masalah lokasi syuting. schedule, masalah apa, bentrok, masalah berebutan, kok gue belum diambil kayak gitu. Berarti bisa dibilang orangnya temperamen juga nggak sih Bang? Temperamen sih. Iya. Soalnya kan abang abang update juga di story ya, maksudnya Ya. kalau tidak ada asap gitu kan. Ya. Jadi, ya seperti apa, berarti kan mungkin nggak bisa disalahin sepenuh, walaupun dia kan salah nih membunuh nih si Nanang, pasti kan ada penyebabnya gitu kan. Mungkin karena dia awalnya ngeludahin juga Bang ya, yang abang tahu kan seperti itu ya. Ya. Karena gini loh, semua ini kan dua belah pihak jadi rugi. Si korban, Sandi, kasihan juga anak istrinya, dia punya anak masih kecil-kecil. Nanang juga kasihan juga, anak istrinya telantar, ya kan? Ya menurut saya sih, ya itu tadi dia melakukan seperti itu, pasti ada yang memulainya dan tersakiti. Mungkin
Sandi masih nggak terima, ditegur ya kan, apa di sela omongannya pas katanya meeting warga, mungkin dia masih kepikiran, nah gue masih ya, jadi saling terpancing ya kan gitu. Bang, itu kan Nanang katanya menurut statement dari kepolisian katanya dia berdebat pada saat rapat warga ya, soal dia menawarkan minuman keras gitu bang. Setahu abang dulu pada saat kerja sama Nanang, emang orangnya keras itu masih maksudnya suka mengkonsumsi minuman keras gitu. Kalau menurut saya sih si Nanang itu malah nggak peminum. Kalau kita minum, saya dulu di lokasi suka minum-minum karena kita kan syuting, begadang, kadang-kadang takut masuk angin, minum ya kan. Nggak masalah juga sih soal minum, ya minum nggak berarti orangnya jahat juga sih. Menurut saya sih gitu. Saya sendiri saya akuin sih suka minum. Bang, dari Bang. Bingung perasaan saat ini mengucap seperti apa sih bang? Kayak contoh gitu tuh misalkan abang yang merasakan. Kalau sama saya enggak, tapi kalau sama teman lain atau sama kru saya pernah dengar ya dia bercanda ya, emang agak kalau orang yang nggak bisa nerima pasti marah. Apakah sampai keluar bahasa kata-kata hewan atau seperti apa? Lebih apa ya? Menjatuhkan personal atau seperti apa? Lebih kayak gini aja, gimana ya? Apa ya? Bercandanya itu lebih ke nanti apalah, ke basic lah, keuangan lah, apa segala macam ya. Kalau orang nggak biasa sih pasti marah. Berarti bisa dikatakan terlalu ikut campur dalam urusan orang lain, Ya, terlalu banyak mengatur. ya kayak gitu. Bang, tapi abang sendiri pernah satu lokasi sama dia bertiga atau abang sama Sandi aja terus abang sama Nanang aja atau pernah bareng bertiga? Masing-masing. Masing-masing. Saya sama Sandi aja pernah, Oh, sama Nanang aja pernah. kalau bertiga belum pernah abang. Belum pernah. Tapi saya tahu dua-duanya orang baik sih. Sebenarnya orang baik dua-duanya. Sandi juga orang baik. kalau untuk Nanang sama Sandinya, mereka pernah di satu proyek yang sama? Nggak Nggak tahu deh. Kayak Nggak pernah. pernah nggak ya? nggak pernah. Nggak pernah ya. Dia itu bertikainya karena satu perumahan, Komplek ya, satu Oh, komplek. baik. Si Jadi Sandy, si almarhum ini kan dia kru tukang bubur, Iya. tukang bubur pergi haji. Dia itu anak buahnya teman saya, itu bosnya itu teman saya itu sampai ngomong nggak nyangka karena si Nanang itu ngikut sama namanya Hangki, soundman-nya Kang Bubur itu sampai 8 tahun ngikut sama si Nanang. Nanang ikut sama si Hangki itu sampai 8 tahun dan memang benar si Nanang itu nggak neko-neko nggak neko-neko orangnya. orangnya gitu. Cuma mungkin sebelum kejadian gitu masih ada yang sempat konten-kontengan nggak sih sama Nanang gitu, mungkin cerita soal apa gitu, soal pribadinya sampai akhirnya pas kejadian dia gelap mata gitu. Kalau saya sih teman-teman di komplek itu rata-rata teman ya, pernah kerja bareng, maksudnya kru-kru banyak di situ, teman-teman sendiri ya, jadi pada ngasih tahu, bang gini bang, oh gini bang. Aduh, saya bilang ya, tapi semua udah terjadi ya gitu. Gini-gininya memang hanya masalah yang sudah diceritakan ramai gitu, saling saling tegur gitu ketika rapat, atau mungkin ada masalah lain gitu bang sampai akhirnya Ya di antara mereka berdua sampai akhirnya Nanang gelap mata gitu. lebih ke ceritain sifat masing-masing sih di dalam komplek itu. Emang orangnya Si begini gini, dulu gitu ya? ini sifatnya seperti ini bang di komplek, si Nanang begini, tapi kan saya nggak mau ikut campur ya kan, cuma menyayangkan aja, sebenarnya masalah sepele sih ya itu tadi. Berarti memang akarnya bukan karena saling tegur masalah PTT aja ya bang, berarti memang Bukan. ada sebuah masalah yang terjadi gitu ya bang di antara mereka berdua Iya. di perumahan itu ya? Iya. Sampai 2019. Dari 2000 berarti sampai akhirnya Nanang pindah rumah juga karena masalah Iya. mereka berdua itu. Iya. Awalnya 2019. Pengetahuan saya dari warga Pak RT sama temen juga
2019 itu awalnya si Sandy itu ada acara mendirikan tenda Oh, iya. lewatin depan rumahnya, terus sama nebang pohon. Di situ mulai dia nggak teguran. Sebenarnya istrinya si Sandy ini istrinya si Nanang ini akrab sama kakak ipar, sama kakak iparnya si Sandy. Gitu. Awalnya karena ada pertikaian begitu, akhirnya dia diam-diaman, udah. Terus kejadian lagi meledaknya ya tahun 2000 ini. Kemarin. Iya, Minggu kemarin. Kemarin ada lagi nggak sih bang kejadian? Wah, besar? itu kita nggak tahu. Cuman saya tahu begitu. Mungkin Buat bang Jody ceritain. itu siapa tahu ada cerita sedikit. Yang jelas sih almarhum sahabat saya Sandi ini emang orangnya vokal ya. Mungkin ya nggak sesuai dengan pendapat dia vokal gitu. Jadi mungkin ya selisih paham ya kan. Dan juga Nanang juga orangnya nggak neko-neko, cuma negor dengan baik, tapi dibalas dengan keras ya, dia selalu pendam. Ya terakhir kejadian yang cerita teman-teman, yang teman nanya ke dia kenapa, ya dia udah nggak tahan, gelap mata, emosi, pas lagi emosi gelap dia ngelakuin semua itu. Habis itu dia nyesel. Yang dia pergi itu dia menyendiri sampai kemana itu yang waktu Kuburan. masih dicari, Kuburan. dia tuh nangis, dia menyesal. Sampai dia tidur di kuburan. Iya, iya. Ya dia nyesel karena Motor Ya, dibuang. kalau saya kan suka mikir ke diri sendiri ya, kalau saya jadi dia gimana ya, pasti marah juga pasti kalau Udah. dipelototin, diludahin. Wah pasti kita juga marah. Cuma ya itulah, emang udah takdir kayak. Ya disayangkan sekali, dua-duanya sama-sama rugi. Sandi kasihan, anak-anaknya juga masih kecil-kecil sama istrinya. Nanang juga kasihan ya kan, dia orang baik. Kok bisa melakukan seperti itu, pasti ada sebab gitu. Abang kalau terakhir komunikasi sama Sandi sebelum meninggal kapan bang? Udah lama atau pernah ketemu? Udah lama. Ini yang baru nih. Iya. Sebelum dia meninggal komunikasi sama Hari Kamis. berapa hari sebelum meninggal? Hari berarti Kamis, Sabtu. Sabtu Minggu, meninggal. Sabtu. Enggak, Saya Minggu. Ngomongnya tentang bakso, ya kan? Lagi So, buka bakso. Saya kalau Bisa ngomong itu dikatakan pelaku kalau menurut informasi dari lingkungan tidak terbuka ya, maksudnya dalam arti terlalu banyak Tertutup, menyendiri. iya. Apakah memang karakter beliau seperti itu yang abang kenal? kalau setahu saya dia tuh nggak banyak ngomong, jadi nggak suka ikut campur urusan orang. Jadi kalau di kerjaan dia fokus sama kerjaannya gitu loh. Ada negor bang, makanya saya kasih tahu tadi, dia pernah nawarin kopi, bang mau ngopi nggak? Oh boleh. Dia pergi ke PU mintain kopi buat saya gitu. Anaknya baik banget. Tapi pasca kejadian abang atau rekan-rekan lainnya apakah sudah ada yang berkunjung ke rumah korban ataupun pelaku? Belum. Enggak Atau ada. mungkin berkunjung ke Polda gitu bang untuk menengok keadaannya. Belum sih, kita masih pada sibuk. Ah. Mungkin dari teman-teman artis juga dan teman-teman kru gitu mungkin ada pemikiran juga buat membantu keluarganya Mas Nanang atau Mas Sandi gitu ya, mungkin memberikan sebuah pekerjaan atau mungkin apa gitu. Kalau saya waktu ke keluarga almarhum Sandi, saya titip teman-teman yang kesana, artis kayak Erin dan segala macam saya. Kalau ke keluarga Nanang, saya juga ada titip juga ke kru teman saya, tolong titip ya buat almarhum buat Nanang. keluarga Nanang gitu loh. Kasihan juga kan, dua-duanya juga saya kenal sih, baik dua-duanya. Jadi sini teman gitu, sini teman artis, sini teman kru gitu. Berarti memang tidak ada dendam lama ya, dalam arti nggak ada pernah ada clash di lokasi ya? Nggak ada sih, setahu saya nggak ada. Ya itu permasalahan dari Lingkungan, kompleknya iya, sendiri ya. lingkungan rumah dia.
Masalahnya di komplek itu kebanyakan kru sama pemain tukang bubur di Cibarusa itu. Awal-awalnya tuh tukang bubur pada beli rumah di situ semua. Oh iya. Berarti kejadian kemarin emosi yang memuncak 5 tahun belakangan itu ya bang? Iya, benar. Inilah lebih tahu, lebih banyak dekat sama kru, sama Saya ini. cari tahu sama bosnya pas kejadian itu sempat kaget juga. Kita pikir kru Genta juga nih yang ngebunuh kan. Pas saya bilang Cibarusa tuh kebanyakan kru tukang bubur, campur aduk gitu. Saya cari tahu gitu. Sempat kaget juga. Baru sejarahnya nih kru apa pemain sampai bunuh-bunuhan begini. Biasanya akrab ya, Iya, kayak biasanya. kita akrab. Ya? Iya, biasanya yang belum pernah kejadian itu. Ya, yang namanya kru kan sebatas kru kerjanya kalau ada job, kalau nggak ada job ya nganggur. Ya. Mau apa ini? Kalau pemain kan banyak ininya gitu. Makanya kadang-kadang itulah tadi kita nggak bisa dibilangin juga ya, mungkin si Nanang lagi susah, nggak ada job, bisa di mulutnya mungkin gimana ya kita nggak tahu ya, alam gitu. Dan, ya. Tapi katanya sebelumnya mereka sempat akrab bang, sebelum terjadi clash permasalahan tentang pohon, terus masalah diludahi, Iya, masalah debat, iya. masalah debat harapan warga itu Iya. sebenarnya akrab bener. Iya, kalau kata kakak iparnya si itu akrab sama istrinya si Nanang, si Sandy itu. Kakak iparnya si Sandy akrab sama istrinya si Nanang. Justru si Sandy dikenalinnya sama kakak iparnya. Dijodohin katanya. Iya, Aneh ya. seperti Oh gitu ya. iya, seperti dijodohin sama istrinya si Nanang. Gitu. Awal-awalnya mungkin nggak tahu juga ya kita ya. Ya gitulah, pelajaran juga bagi kita semua. Ya bang ya, Iya. lebih jaga sikap, mulut, jangan pernah nyakitin perasaan orang, apalagi temen. Emosi. Ya, karena ada juga orang faktor ekonomi susah, makin dihina, Semakin mahal. jadi gelap mata, bisa jadi ya kan. Honor belum turun lagi ya. Hah? Honor belum turun lagi. Ya, Tapi itu semua perlakuan dari ini cukup menyayangkan nggak sih bang? Iya. ya. Sangat, Kita sangat. menyalahkan perlakuan si Nanang ini ke almarhum Sandi itu salah. Dia membunuh itu salah. Ya cuma kita ya itulah yang terjadi gitu. Dia pas melakukan itu pasti ada sebab juga. Terakhir bang nih kan kemarin pihak keluarganya Nanang sempat ke rumah almarhum dan ternyata pernyataan penolakan ditolak nih bang, permintaan maafnya gimana nih bang? Katanya nyawa sebagai dengan nyawa gitu bang. Sebenarnya gini ya, susah juga sebagai pihak korban, si istrinya si Sandi pasti nggak akan terima segampang itu permintaan maaf, apalagi menghilangkan nyawa suaminya gitu ya. Dari pihak korban mereka udah punya niat tulus gitu meminta maaf dari istrinya, ya nggak ada maksud apa-apa, diterima atau nggak diterima terserah gitu. Sebenarnya kalau menurut saya ya Uya Kuya bagus sih, soalnya sekarang itu kayak video-video dari luar negeri itu karena udah bercampur AI, kita nggak tahu mana yang hoax, mana yang asli. Jadi kalau saya sih menurut saya bagus sih Uya Kuya bikin kasih lihat di sana seperti apa. Jadi kita tahu mana yang asli, mana yang hoax. Karena zaman sekarang kita udah nggak bisa bedain AI, kebakaran AI sebenarnya seperti apa, aslinya atau palsunya kita udah nggak bisa bedain. Itu gara-gara AI. Bagus sih, kalau saya sih merespon baik ya untuk Uya Kuya. Bisa dibilang ini hanya kesalahpahaman aja ya bang. Mungkin yang tegur Mas Uya itu bilang berpikirnya itu buat komersil gitu ya. Mungkin bisa dibilang hanya kesalahpahaman. Kalau menurut saya kesalahpahaman. Mungkin yang punya rumah nggak mau juga disorot rumahnya karena sedih ya, yang punya rumah disorot, oh rumahnya seperti ini gitu ya. Mungkin dari pihak sana juga nggak terima ya,
wajar juga. Tapi Uya Kuya itu ngasih lihat, oh yang sebenarnya terjadi itu seperti ini. Ya karena banyak sekali hoax yang dicampur AI. Misalnya kebakarannya cuma begini bisa dibikin lebih banget, dicampur AI, banyak banget tuh di berita. Jadi yang kita lihat di berita, oh apinya banyak banget sampai begini. Pas aslinya orang di sana, nggak segitu parah, karena udah campur AI. Jadi buat saya sih selisih miskom aja sih. Maksud ini beda, tanggapan yang ini beda gitu. Kemudian